Ya, selamat pagi, shalom, berkah dalam, semuanya sehat selalu ya. Ya, mungkin kita pernah mendengar ya sebuah quotes atau kata-kata bijak atau kata-kata yang bisa membangun. Nah, ini ada satu quotes dari seseorang yang tidak terkenal, bukan orang rohaniawan, bukan orang yang terkenal, tapi hanya ini namanya tidak terkenal, namanya Deano. Itu menyatakan bahwa setiap kata atau kalimat yang kita ucapkan atau keluar dari mulut kita adalah doa, meski itu bercanda sekalipun. Quotes tersebut yang menginspirasi renungan Bahana Morning Devotion hari ini. Tema renungan hari ini adalah mulutmu, harimaumu. Dan dasar renungan hari ini saya ambil dari Markus 11 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percayalah bahwa apa yang dikatakan baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Ya, pagi ini Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya, suatu kepulauan, namanya Kepulauan Solomon atau Kepulauan Salomo, yaitu merupakan negara di Melanesia, sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan, dan terletak di sebelah timur Papua Nugini. Merupakan bagian dari persemakmuran. Negara ini sejak 1890 diberi hak kedaulatannya untuk berdiri sendiri, dan pada tahun 1976 sudah merdeka. Negara ini terdiri dari 992 pulau yang secara keseluruhan membentuk wilayah seluas 28.450 km persegi. Ada kisah unik di kepulauan tersebut, yaitu penduduk primitif yang tinggal di sana itu punya suatu kebiasaan yang menarik, yaitu meneriaki pohon. Ketika akan membuka lahan bercocok tanam di dalam hutan, konon tidak perlu menebang atau membakar hutan atau hal lainnya. Mereka cukup beramai-ramai mengitari tiap pohon, dan juga ada yang naik ke atas pohon sambil berteriak-teriak dengan kata-kata kutukan yang kasar juga menghina selama kurang lebih 40 hari. Pohon yang diteriak itu perlahan daunnya mulai mengering. Setelah itu dahan-dahannya juga mulai rontok dan perlahan pohon itu mati dan mudah ditumbangkan. Mereka telah membuktikan bahwa teriakan-teriakan yang dilakukan selama bertahun-tahun terhadap makhluk hidup seperti pohon akan menyebabkan benda tersebut kehilangan sel-sel kehidupannya. Akibatnya dalam waktu singkat makhluk hidup itu akan mati. Juga ada penelitian lainnya tentang benda mati seperti air dan lain-lain ya, yang komponen strukturnya akhirnya berubah, akhirnya berbeda dari komponen awalnya, baik diucapkan dengan kata-kata pujian atau kata-kata yang membangun, dan juga yang satunya dengan kata-kata kasar atau kata-kata kutukan. Cerita tentang ini mengingatkan saya akan cerita waktu boomingnya tanaman anthurium ya. Bapak Ibu pernah mengalami itu zamannya gelombang cinta, Gemini, Hukeri tahun 2006 sampai 2008. Waktu itu memang saya penghobi tanaman, jadi sebelum booming pun saya sudah punya tanaman. Dan seperti penghobi atau orang yang melihat prospek bisnis tersebut, akhirnya saya juga berburu ke sana ke sini, termasuk membeli bibit atau anakan tanaman tersebut, baik dari teman-teman di kantor, dari petani tanaman atau pameran-pameran tanaman, itu saya kejar. Dan sudah habis juga jutaan untuk membeli berbagai macam tanaman anthurium, karena perputarannya cepat. Sampai di satu titik, saat itu saya punya stok gelombang cinta remaja, jadi belum dewasa ya, masih remaja, ada 3. Dan rencana ada pembeli yang akan ke rumah untuk memborong tanaman tersebut dengan hitungan lumayan dari keuntungan sekali jual. Tetapi saat pembeli itu datang ke rumah saya melihat tanaman tersebut, ada satu tanaman yang memang kelihatannya tidak segar. Singkat cerita, saya merayu pun ya cuma dibeli 2 tanaman yang diambil. Waduh, sayang. Saya pikir seperti itu karena pembeli saya rayu sekalipun itu menyampaikan tanaman ini akan mati.
biarpun kamu ganti tanaman, ganti media tanam, ganti akar, akarnya dikasih obat untuk jamur, diganti teknik lain-lain, tetap tanaman ini dipastikan akan mati. Setelah hitungan bisnis, saya balik modal nih kalau satu tidak terjual. Akhirnya saya ambil tanaman tersebut, saya cuci, saya bersihkan akar-akarnya, saya ganti media tanamnya. Itu saja, tidak ada obat-obatan. Dan karena saat itu juga saya pernah mendengar penelitian tentang menggunakan kata-kata positif dan negatif di media air, saya mencoba nih iseng ke tanaman. Saya cuma bilang, ayo tanaman, kamu pasti sehat. Wah, kamu cakep ini. Kamu tumbuh besar ya, akar-akarmu semakin kuat. Besok pasti laku ya. Dan saya tambahkan seperti doa, saya akhiri dengan kata dalam nama Yesus. Amin. Itu saya lakukan kurang lebih 2 minggu, setiap pagi dan sore. Itu sebelum saya berangkat kerja ataupun setelah saya pulang. Dan puji Tuhan, tanaman tersebut tumbuh sehat dan semakin membesar. Dan pada bulan ketiga, sejak tanaman itu divonis oleh calon pembeli sebelumnya, tanaman tersebut mati, akhirnya laku terjual dengan harga 500.000 satu tanaman. Dari harga penawaran sebelumnya hanya 200.000. Apakah ini kebetulan? Atau memang karena apa yang saya lakukan, baik perlakuan ulang, doa, perkataan positif, yang membuat tanaman yang divonis sakit akan mati, akhirnya jadi sehat kembali? Saya percaya itu karena ada kuasa dalam perkataan. Saudara terkasih dalam Kristus, hari ini saya dan kita semua diingatkan, apakah selama ini kita masih menggunakan kata-kata yang membangun, kata-kata positif, atau bahkan lebih banyak menggunakan kata-kata cacian, kata-kata kutukan, kata-kata negatif, baik untuk diri kita, untuk keluarga, untuk sesama, bahkan untuk lingkungan sekitar kita? Apakah sampai saat ini dari mulut atau bibir kita yang kita pergunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan, tetapi dengan mulut yang sama, kita masih mengucapkan kutuk, cacian untuk semesta dan untuk sesama? Sebelum saya tutup, saya ambil firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, Allah pencipta semesta, Allah yang besar, yang kami muliakan, kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, baik sengaja atau tidak sengaja, dari pikiran dan perkataan kami, dari perbuatan dan sikap kami. Dan pagi ini kami diingatkan melalui renungan bertema mulutmu harimaumu. Seringkali kami mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata negatif, kata-kata tidak membangun, cacian, hinaan, baik kepada diri kami sendiri, kepada orang lain, kepada keluarga, dan lain-lain. Berkatilah lidah kami Bapa, ucapan kami, perkataan kami, agar apa yang keluar dari mulut kami bukan hanya pujian dan pengagungan kepadamu, juga bukan hanya kata-kata positif, menyejukkan, atau kata-kata pujian, tapi juga kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mendidik untuk sesama. Jangan biarkan kata-kata dusta, kata-kata negatif, atau cacian terlontar keluar dari mulut kami. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, kami berdoa. Dalam nama Yesus yang hidup dan berkuasa, bersama Bapa, dalam persekutuan bersama Roh Kudus, kami berdoa. Amin.